Ibu-ibu, jamaah, dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah Ta'ala yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 282. Di mana ayat ini merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat memberikan perhatian sekaligus menjadi gambaran buat kita kalau permasalahan yang disampaikan di dalam ayat ini adalah masalah yang amat sangat penting bagi hamba-hambanya agar betul-betul menjadi perhatian. Intinya ayat ini membicarakan tentang persoalan hutang piutang. Bagaimana Islam kemudian memberikan arahan agar orang-orang yang berhutang dan yang meminjamkan hutang tersebut melaksanakan apa yang diarahkan di dalam ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kisi-kisi di dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita agar kita mempunyai perhatian untuk menulis transaksi hutang piutang. Dan bahkan ini menjadi sebuah keharusan dan kewajiban agar yang namanya hutang piutang tersebut dapat ditulis. Oleh karenanya ayat ini memerintahkan agar setiap transaksi hutang piutang tersebut dituliskan secara rinci dan jelas, terutama jika transaksi tersebut dilakukan secara tidak tunai sama dengan ngutang. Sama dengan apa? Ngutang. Berarti kalau tidak tunai namanya ngutang. Ini untuk mencegah apa? Tidak lain dan tidak bukan perselisihan di kemudian hari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu benar. Banyak lantaran urusan yang begini, persaudaraan jadi pecah, pertemanan jadi jauh, dan juga rusak. Betul apa benar? Orang biasanya kalau pas minjem melasnya minta ampun. Luar biasa dah. Janjinya udah paling paten. Pokoknya entar deh seminggu aneh bayar. Kalau aneh udah gajian. Atau anak aneh udah gajian. Dan seterusnya dan seterusnya. Janji-janji yang meyakinkan. Nah kita kadang-kadang orang Indonesia nih Bang David. Kebanyakan kagak enaknya. Bener kagak? Namanya temen biarin dah. Iya dah ya. Seminggu ya. Iya. Akhirnya dipinjemin. Bukti kagak ada. Yang terjadi apa? Mangkir. Kadang-kadang kenyataan yang ada. Yang minjemin sama yang dipinjemin. Galakan yang dipinjemin. Ribet kagak tuh urusannya itu? Yang artinya yang ngutang. Giliran ditagih, wah galakan dia. Sabar ngapa sih lo? Baru juga sehari telat deh ulah kayak sama siapa aja. Ujung-ujungnya berkelahi. Ditambah lagi tidak ada yang namanya perjanjian. Maka ketika ada tulisan itu sebagai sebuah bukti menghindari persoalan ini. Biasanya orang-orang yang mau mangkir biasanya umumnya takut kalau misalkan disuruh ada yang namanya tulisan. Wong ada tulisan ada perjanjian aja kadang-kadang mabur. Bagaimana kagak ada yang namanya perjanjian. Sampai di sini kira-kira jelas apa jelas? Bahkan yang kedua dalam ayat ini dituntut keadilan dalam penulisan.
Siapa yang dituntut? Yakni penulis daripada perjanjian tersebut. Haruslah seseorang yang adil dan objektif. Di mana penulis tidak boleh enggan menulis. Karena ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amanah. Jadi jangan main-main. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya si penulis siapa sih? Bisa mungkin notaris, bisa mungkin ibaratnya kita sendiri yang meminjamkan uang, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah imla atau didikte dari pihak yang berhutang. Orang yang berhutang harus mendiktekan apa yang harus ditulis. Dan ia diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah hutang. Jadi istilahnya saya berhutang sekian, benar ya? Benar. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya kekhawatiran kecurangan. Dan orang yang berhutang tadi wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada sebuah kondisi khusus yang berkaitan dengan wali di sini. Di mana jika orang yang berhutang tidak mampu mendiktekan karena kondisi tertentu. Misalnya lemah akal atau dia adalah anak kecil, maka walinya yang bertanggung jawab untuk mendiktekan dengan kejujuran. Misalnya nih orang kurang mapan dari segi akalnya, atau kemudian dia anak kecil gitu kan. Maka anak kecil ini kan punya wali. Wali itu bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa kemudian juga pamannya, kakeknya dan seterusnya dan seterusnya. Berlaku juga dalam konteks daripada pernikahan itu. Nah, si wali tadi wajib untuk mendiktekan kepada yang meminjamkan hutang tadi untuk menulis jumlah piutangnya. Dan selanjutnya adalah transaksi. Harus ada yang namanya persaksian. Di mana harus disaksikan oleh dua laki-laki. Namun jika tidak ada, maka satu lelaki dan dua perempuan dapat menjadi saksi sebagai bentuk kehati-hatian agar kebenaran tetap terjaga. Dan selanjutnya yang menarik, tidak boleh seseorang yang diminta untuk menjadi saksi lalu enggan untuk menjadi saksi tersebut. Jadi tidak boleh orang yang ditunjuk saksi itu menolak jika diminta untuk memberikan kesaksian dalam persoalan hutang piutang. Ibu dijadiin saksi. Kadang-kadang kita memang kan Bang David dijadiin saksi nggak mau ribet. Betul gak kira-kira? Tapi karena ini berkaitan dengan persoalan agama nggak boleh kita nolak. Sebab ini demi kebaikan daripada saudara-saudara kita. Kalau tanpa adanya kita bisa terjadi daripada keributan. Kalaupun ada keributan, kita ada di posisi yang benar. Sehingga kita bisa melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang mangkir, mana yang tidak. Hal ini bisa terjadi kepada dua belah pihak. Misalnya kepada orang yang menghutangkan bisa dilebih-lebihin. Ataupun kemudian dari si piutang. Atau orang yang berhutang bisa dikurangin. Sampai di sini kira-kira jelas? Paham? Yang ketujuh, kewajiban menulis kecil atau besar. Sebelum kita akhiri, transaksi harus ditulis baik besar maupun kecil. Karena ini lebih adil di hadapan Allah dan memperkuat persaksian. Selanjutnya, transaksi tunai tidak perlu ditulis. Jika transaksi tersebut dilakukan secara tunai, maka tidak ada kewajiban untuk menulisnya. Namun persaksian tetap dianjurkan saat jual beli. Namun ketika mau ditulis pun nggak masalah. Hanya saja di sini dikatakan tidak wajib untuk ditulis. Namun kewajiban tetap ada yang namanya persaksian. Dan yang terakhir adalah menghindari kerusakan di dalam transaksi, di mana penulis dan saksi tidak boleh merugikan atau memberatkan satu sama lain. Jika ini dilakukan, maka hal tersebut dianggap sebuah kefasikan yang membawa pelakunya kepada dosa. Alhamdulillahirabbil. Sebagai penutup,
bahwa kita bisa melihat persoalan utang piutang merupakan persoalan yang amat diperhatikan dalam agama agar kita bisa berhati-hati di dalam muamalah yang seperti ini insya Allah.